A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mujtaba wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk menjalankan ibadah puasa dan masih menitipkan iman di dalam hati kita. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat makna atau arti dari surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, jauhilah segala prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan jangan saling mencari-cari kesalahan saudara sendiri, dan jangan saling menghibah, karena Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dosa ini seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah membuka ayat ini dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Kata para ahli tafsir, ketika ayat ya ayyuhalladzina amanu dibuka, maka setelahnya, maka kita harus memperhatikan kata setelahnya, karena kalau bukan perintah berarti dia adalah larangan. Nah, di ayat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi semua prasangka, untuk menjauhi ghibah dan menjauhi hal-hal untuk mencari kesalahan saudara kita sendiri. Ijtanibu, kata para ahli tafsir, kata ijtanibu itu lebih berat daripada yuhram atau yuharram, karena di akhir ayat dijelaskan Allah menyamakan dosanya seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Kemudian di ayat ini juga disampaikan ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Ba'dadh-dhann artinya sebagian dhann. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, dhann itu terbagi dua. Ada husnul dhann, ada su'udz dhann. Dan Imam melanjutkan su'udz dhann adalah memiliki prasangka di dalam hati, kemudian diucapkan secara lisan. Tidak semua dhann itu dosa,
Karena dibagi dua, ada su'udzon, ada husnudzon, dan yang berpotensi untuk menimbulkan dosa adalah su'udzon kepada saudara kita. Dan kalimat yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri itu mendekati ghibah, karena ketika memiliki prasangka kepada saudara kemudian diucapkan secara lisan, disampaikan kepada orang lain, apalagi dia tidak suka, maka itu adalah ghibah. Dan hati-hati, Allah mengumpamakan, yaitu memakan bangkai saudara kita sendiri. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tips dari ulama supaya kita tidak selalu bersuudzon kepada saudara kita atau selalu berhusnudzon kepada saudara kita, yaitu jadikan 72 alasan ketika kita akan berprasangka kepada saudara kita sendiri. Contoh, kita punya janji dengan teman bertemu di jam 4 sore, namun dia telat datang atau bahkan tidak datang. Maka jadikan 72 alasan. Oh, yang pertama, mungkin dia sakit, mungkin macet, mungkin antar saudaranya dulu, mungkin ibunya sakit, mungkin ongkosnya tidak ada, mungkin. Sehingga itu akan menjauhkan kita dari suudzon dan selalu berprasangka baik kepada saudara kita sendiri. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan secara singkat dari surah Al-Hujurat ayat 12, yaitu selalu berhusnudzon dengan saudara kita dan menjauhi suudzon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.